pisan maca Quran lan maknane, kaping pindho salat wengi lakonono, kaping telu wong kang saleh kumpulono, kaping papat kudu watang ingkang luwe, kaping lima pikir ingkang suwe. Salah sawijine sapa bisa nglakoni, mugi-mugi Gusti Allah nyembatani. Tonggo ati iku lima perkarane, kaping pisan maca Quran lan maknane, kaping pindho salat wengi lakonono, kaping telu wong kang saleh kumpulono, kaping papat kudu weteng ingkang luwe, kaping lima zikir wengi ingkang suwe. Salah sawijine sapa bisa nglakoni, mugi-mugi Gusti Allah nyembatani. Hey re, da-da-da-da-di, da-da-da-da-di, do-di-di, da-da-di-ya. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya, yang kedua sholat malam dirikanlah, yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh, yang keempat berbanyaklah berpuasa, yang kelima zikir malam berpanjanglah. Salah satunya siapa bisa menjalani, moga-moga Gusti Allah mencukupi. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya, yang kedua sholat malam dirikanlah, yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh, yang keempat berbanyaklah berpuasa, yang kelima zikir malam perpanjanglah. Salah satunya siapa bisa menjalani, moga-moga Allah Ta'ala mencukupi, moga-moga Allah Ta'ala mencukupi.
عاشقه ونشيدا دوما أنشده في كل مكان أذكره وأظل أردده. أوصاني في السر ولو في الإعلان بالبر لك والحسان بالبر لك والإحسان. اسمك منقوش في قلبي حبك يهديني في دربي ودعائي يحفظك ربي ودعائي يحفظك ربي. Pemirsa masih bersama kami di Senandung Hari Raya dengan tema Senandung Kemenangan. Dan masih bersama saya Irga Farezi dan juga rekan saya Citra Kirana. Alhamdulillah kita sekarang akan ngobrol-ngobrol lagi nih dengan Habib Hussein Jafar. Dan pemirsa, baru saja tadi kita mendengarkan sebuah lagu yang liriknya mengungkapkan betapa kita harus mengingat, mengasihi dan juga menyayangi serta mendoakan ibu. Masya Allah. Iya betul banget Kak, kayaknya nggak ada yang bisa menggantikan kasih sayang seorang ibu sama anaknya ya Kak. Betul sekali, apalagi sekarang kamu udah jadi ibu. Ibu, Nah, iya. Alhamdulillah. Nah, bicara tentang ibu, ini adalah sosok yang tidak bisa kita lupakan, Bib. Apalagi alhamdulillah kalau ibu kita nih di Hari Raya Idul Fitri ini masih ada. Jadi biasanya kalau misalnya Idul Fitri atau Lebaran tuh kita suka ngasih sama orang tua. Iya. Ya kan? Tadi kan Habib bilang bahwa kita harus berbagi. Paling yang utama adalah memberikan kepada orang di sekitar kita yang paling dekat. Iya. Salah satunya adalah orang tua. Nah, saya juga mau mengingatkan kepada pemirsa di rumah bahwa kewajiban kita sebagai seorang muslim itu adalah zakat fitrah. Zakat fitrah. Dan zakat fitrah ini masih bisa dilakukan sampai matahari terbit di 1 Syawal. Yaitu zakat fitrah ini memang biasanya dilakukan sebelum sholat Id ya, Bib? Sebelum sholat Id itu sunnahnya. Sunnahnya? Oke. Nah, tapi kalau misalnya setelah sholat Id masih boleh? Setelah sholat Id selama masih termasuk dalam 1 Syawal atau Lebaran, Ya. maka itu juga masih diperbolehkan. Masih diperbolehkan. Ya, walaupun itu sudah sesuatu yang menyalahi dari yang utama. Seharusnya sebelum sholat Idul Fitri. Jadi ada 4 waktu untuk memberikan zakat fitrah menurut para ulama. Yang pertama, sejak awal bulan Ramadan itu boleh. Sejak awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan itu sudah boleh kita memberikan zakat fitrah. Kemudian yang kedua, waktu yang disunnahkan yaitu sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Idul Fitri. Sebelum sampai jadi dari setelah berbuka sampai sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Kemudian waktu yang ketiga adalah waktu yang tidak dianjurkan, makruh, boleh tapi makruh, yaitu di hari raya Idul Fitrinya. Dan yang keempat adalah waktu yang haram, tidak boleh
adalah setelah melewati waktu hari raya Idul Fitri. Oh. Jadi jangan sampai telat tuh. Oh, jadi lebih baik kita awali aja pada saat waktu pertama kali kita berpuasa tuh tidak apa-apa ya? Tidak Daripada apa-apa kita lupa ya? kalau daripada lupa. Oke. Tapi memang sudah sepatutnya kita itu dalam perkara-perkara hari raya dan bulan Ramadan ini mengutamakan perkara-perkara yang sifatnya ukhrawi ketimbang duniawi. Kadang kita ini lebih fokusnya kepada urusan duniawinya ketimbang ukhrawinya. Sebagai contoh, ketika Ramadan lebih fokus bukanya makan apa. Pas udah nyampe, bukannya makan apa udah nyampe, doanya lupa. Iya. Sholatnya Ya, kadang telat minimal atau bahkan lupa. Begitu juga Idul Fitri. Idul Fitri lebih fokus nyari pakaian barunya. Aduh. Tidak fokus kepada hal-hal yang sifatnya ukhrawi. Sehingga misalnya zakat fitrahnya justru kelupaan karena terlalu sibuk ngurusin ini tukang jahitnya belum ngirim nih bajunya. Baju kita harus seragam ya, gitu ya? Iya. Kalau akhirnya kelupaan ada- gitu gimana tuh, Bib? Nah, kalau kelupaan menurut Syekh Ali Jum'ah, salah satu ulama besar di Al-Azhar Mesir sana, beliau mengatakan kapan ingat langsung keluarkan. Kapan ingat? Iya. Jadi sebenarnya kalaupun kita lupa lebih baik disegerakan. Disegerakan. Walaupun Tapi waktunya sudah masuk waktu. sudah melewati. Tapi ingat, lupa itu termasuk kelalaian sehingga dia berdosa. Oh. Jadi ketika kita lupa zakat Idul Fitri, maka kita berarti seperti orang yang lupa sholat. Dia sudah berdosa karena lupa, tapi tetap harus dibayar sholatnya itu dengan sholat di waktu ketika kita sudah ingat. Begitu juga zakat Idul Fitri, begitu ingat langsung keluarkan. Tapi itu sudah dosa. Cuman kita harus menunaikan kewajiban kita yaitu zakat Idul Fitri. Makna dari zakat fitrah ini apa sih sebenarnya? Dan siapa aja sebenarnya orang-orang yang patut untuk menerima zakat fitrah ini? Iya, jadi zakat fitrah itu adalah zakat yang dikeluarkan pada hari raya Idul Fitri. Itu makna dasarnya. Kemudian siapa saja yang menerima zakat adalah mereka yang disebut sebagai mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Dari sini aja kita dapat pelajaran. Mereka adalah mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Jadi jangan merasa kita ngasih ke mereka, tapi kita hanya menyampaikan amanat Allah yang dititipkan kepada kita. Itu hak mereka, bukan hak kita. Jadi jangan, nih gua kasih dengan perasaan tinggi hati. Enggak, itu memang hak mereka. Makanya mereka disebut mustahik, orang yang berhak. Jadi itu titipan Allah kepada mereka melalui kita. Nah, mustahik ini dibahas dalam surat At-Taubah ayat ke-60. Siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah ataupun zakat secara umum. Itu ada 8 golongan. Yang pertama adalah orang fakir. Yang kedua adalah orang miskin. Apa bedanya orang fakir dan orang miskin? Orang fakir itu adalah orang miskin yang saking miskinnya sampai dia tidak punya tempat tinggal. Tunawisma. Kalau orang miskin, dia punya tempat tinggal, tapi dia miskin untuk kebutuhannya sehari-hari. Kemudian yang ketiga, mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Kalau untuk orang yang mu'alaf itu kan tidak semata-mata mereka itu adalah orang yang berkekurangan. Kalau Iya, Secara ekonomi. secara ekonomi, iya, walaupun tidak berkekurangan. Tapi memang kalau memang dia membutuhkan, maka dia diberikan. Tapi kalaupun tidak berkekurangan, itu hak dari mereka. Kemudian yang keempat adalah panitia zakat fitrah. Mereka berhak. Amil zakat itu berhak. Kemudian yang kelima adalah untuk memerdekakan budak atau untuk memerdekakan tawanan. Ini khususnya di masa lalu ketika masa perang dan masa perbudakan. Kemudian yang keenam adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Jadi para dai, pendakwah Islam, para ustadz di kampung, bukan kehidupannya tidak baik-baik banget secara ekonomi, maka kita diwajibkan untuk memberi kepada mereka. Kemudian yang ketujuh adalah musafir, orang yang berada di dalam perjalanan, tapi perjalanan yang baik, bukan perjalanan yang buruk. Mau kemana bang? Ini mau ngomongin aib orang gitu di tetangga. Ini bang zakat bang? Enggak dong. Nah yang kedelapan adalah orang yang punya utang. Nah orang yang punya utang itu dia adalah orang yang berhak menerima zakat fitrah maupun zakat-zakat lain. Kita lebih baik mana sih, membayar zakat dulu apa membayar hutang dulu? Nah
zakat itu adalah sesuatu yang wajib kalau zakat fitrah. Kemudian membayar hutang juga adalah sesuatu yang wajib. Tapi orang yang memiliki utang, dia seharusnya justru menerima zakat, bukan muzaki. Dia bukan pemberi zakat, tapi penerima zakat. Jadi ketika kamu punya utang, malah kamu penerima, bukan pemberi zakat. Gitu. Nah, beda dengan sedekah. Mana yang harus diutamakan antara bayar utang atau sedekah? Tentu bayar utang, karena membayar utang itu wajib, sedangkan sedekah itu sunnah. Saking wajibnya membayar hutang hingga kata Nabi, walaupun kamu meninggal dalam keadaan terbaik yaitu syahid, maka hutang itu tidak akan bisa menghapus. Jadi walaupun mati syahid, kalau punya utang itu akan jadi tanggungan. Karena itu warisan itu gak boleh dibagikan kecuali utangnya si pemilik waris ini sudah dibagi-bagiin dulu, dibayar-bayarkan dulu. Ya. Nah sekarang gini Bib, seandainya kan memang zakat itu diberikan kepada orang yang memang miskin lah, boleh dibilang, yang berkebutuhan. Tapi kita punya keluarga, ada keluarga kita yang memang dia miskin lah. Nah dibandingkan dengan orang miskin yang tidak kita kenal, walaupun ada di depan mata, mana yang didahulukan? Lebih baik didahulukan kata Nabi adalah orang-orang terdekat, karena mereka yang lebih berhak. Siapa orang terdekat itu? Pertama keluarga kita, yang kedua tetangga kita, yang ketiga adalah orang muslim dan orang mukmin. Jadi yang lebih dekat dari kita, mereka yang paling berhak atas sedekah kita. Jadi keluarga dulu. Ntar orang luar gimana Bib? Ya kan setiap orang punya keluarga masing-masing, sehingga kalau semua fokus memberikan kepada keluarganya, sehingga semua orang menjadi mendapatkan zakat itu, sehingga menjadi baik ekonomi. Kalau bayar zakatnya via online gitu gimana Bib? Jadi di antara yang diperbolehkan oleh para ulama adalah membayar zakat fitrah itu dalam bentuk uang dan secara online. Itu sebagian ulama tidak memperbolehkan memang, tapi sebagian ulama yang lain memperbolehkan. Ulama yang memperbolehkan itu adalah kalau dalam madhab Hanafi. Dalam madhab Hanafi itu diperbolehkan membayar zakat dalam bentuk uang. Nah, tapi ingat nih, kalau membayar zakatnya dalam bentuk uang dan secara online, itu ukurannya tidak sama dengan ukuran beras yang biasanya kita bagikan dalam zakat fitrah. Karena ukurannya kalau dalam madhab Hanafi adalah ukurannya gandum, yang kalau diuangkan itu senilai Rp63.000. Jadi kalau dalam bentuk uang atau secara online, maka Rp63.000. Nah, kalau online juga baik, seandainya, wah Bib, orang-orang sekitar saya sudah baik nih ekonominya, saya mau bayarkan secara online saja, gimana caranya? Diusahakan melalui lembaga. Karena kalau melalui lembaga, dia sudah punya listnya itu, mana yang paling berhak, dari prioritas sampai yang tidak prioritas. Sehingga insya Allah zakat kita tepat sasaran, asalkan melalui lembaga yang kompeten dan kredibel gitu. Lagi pula kalau untuk di Indonesia rasanya untuk pergi ke masjid itu kan banyak banget Iya. dan mudah gitu ya. Jadi lebih baik kita pergi aja ke masjid ya, karena masjid biasanya memang menerima zakat fitrah. Kalau lebih baiknya, selama kita sudah tahu keluarga kita cukup, tetangga kita cukup, beri melalui lembaga. Ya, Bib, masih tema berbagi nih Bib. Aku pengen tanya juga, kan ada peribahasa yang tangan kanan memberi, tangan kiri Ngumpet. tidak usah tahu gitu loh Bib. Nah, tapi kan kalau sekarang tuh banyak nih Bib, orang-orang kayaknya yang berlomba-lomba memberi, tapi di belakangnya tuh kayak di videoin gitu loh Bib. Tetap ada Instastory-nya. Iya. Nah itu hukumnya gimana sih Bib? Maksudnya kan mungkin niatnya kan tiap orang punya niat beda-beda Bib. Mungkin yang memvideokan itu niatnya, pengennya sih supaya mencontohkan sama yang lainnya nih, supaya ikut berbagi juga. Tapi ada juga kan yang takutnya jatuhnya jadi nambahin followers, terus takutnya kayak ria apa gimana. Engagementnya biar tinggi. Iya. Jadi kembali kepada niatnya. Karena kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Semua amalan itu tergantung kepada niatnya. Dalam hal ini tepat sekali hadis tersebut. Karena kata Allah di dalam Al-Quran, memperlihatkan ataupun tidak memperlihatkan sedekah kamu itu kembali kepada niatnya. Intubdus shadaqati fani immahiyah, kata Allah. Kalau kamu memperlihatkan sedekahmu itu gak apa-apa. Dengan tujuan agar memotivasi orang lain, mengingatkan orang lain untuk juga berzakat atau bersedekah. Malah itu jadi sedekah tambahan, yaitu sedekah informasi. Jadi
itu menjadi penting. Tapi kata Allah, kalau kamu menyembunyikannya dengan kekhawatiran kalau kamu memperlihatkannya kamu akan riya, Iya. maka itu jauh lebih baik dari kamu. Oh. Jadi kalaupun menyembunyikan, tapi wah ini orang kalau gak dikasih saya kayaknya mati nih karena miskin banget. Itu jadi jelek justru menyembunyikannya. Tapi kalau memperlihatkannya dengan niatkan memotivasi, maka kita mendapatkan satu zakat fitrah, yang kedua sedekah karena mengajak orang lain dan mengingatkan orang lain untuk tidak lupa zakat fitrah dan melakukan zakat fitrah ini. Jadi kembali kepada niatnya. Apa sih niatnya? Dan kita yang melihat pun jangan kayak menghakimi gitu ya, Bib ya. Nah Jangan itu lebih suzon parah. gitu. Udah gak zakat, udah gak Suzon sedekah, lagi. menghakimi, dapat dosa Iya, gitu iya. kan. Karena itu kalau kita, kata Imam Ghazali, punya 99 alasan untuk menghakimi buruk orang lain dan satu alasan untuk menghakimi baik orang lain, maka pilih satu alasan itu. Jadi terus cari-cari alasan untuk husnudzon kepada orang lain. Kalau kita kan kadang udah ada alasan untuk husnudzon, milih yang suudzon aja lah, biar lebih seru buat obrolan kan gitu. Nah itu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Baik. Ini tipsnya bagaimana? Bagaimana supaya kita itu ikhlas dalam berbagi? Karena kadang-kadang pada saat waktu kita berbagi, karena ini memang suatu kewajiban. Tapi pada dasarnya di hati kecil kita jangan ngebohongin. Kita lagi perlu nih. Nih cukup gak ya gitu loh. Belajar ikhlas itu gampangnya kepada surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu gak ada kata-kata ikhlasnya sama sekali. Jadi belajar ikhlas dengan ya udah, kita gak bilang saya ikhlas, enggak. Udah dilupakan saja. Atau lebih mudah lagi, belajar ikhlas itu sebenarnya dari kita ketika buang air besar di WC. Bagaimana tuh Bib? Jadi ketika kita buang air besar langsung kita flush. Langsung kita hilangkan, lupakan. Ketika kita mau keluar, kita pastikan tidak ada jejak, baik dalam bentuk apapun termasuk dalam bentuk bau. Jadi ketika berzakat atau bersedekah, seperti ketika BAB, begitu dikeluarkan langsung dihapus jejaknya, dilupakan, dihilangkan. Jadi ikhlas itu yang pertama adalah jangan menyebut-nyebut apa yang sudah kita keluarkan. Yang kedua, berusaha untuk melupakan dan menghilangkan jejak dari kebaikan yang kita lakukan gitu. Kemudian yang ketiga, kalau bisa jangan memperlihatkan ketika kita melakukan ikhlas itu sendiri. Dan yang keempat, edukasi diri kita bahwa balasan terbesar dan terbaik itu dari Allah. Kalau minta balasan dari manusia itu kecil. Kemudian yang selanjutnya, yakinilah kepada kita bahwa jika kita ikhlas dalam melakukan segala sesuatu, termasuk dalam sedekah, maka Allah akan lipat gandakan berkali-kali lipat dari apa yang kita keluarkan sebagai sedekah dan kebaikan itu sendiri. Masya Allah. Sebagaimana yang Allah katakan kan, la in syakartum la azidannakum, kalau kamu bersedekah sebagai bentuk syukur dengan penuh keikhlasan, Allah akan tambah nikmat yang Allah berikan kepada kamu gitu dari sedekah dan kebaikanmu. Jadi kuncinya yaitu dikeluarkan, udah setelah itu dilupakan. Baik. Jangan diungkit-ungkit lagi. Insya Allah Bib, mudah-mudahan setelah obrolan kita ini kita menjadi orang-orang yang ikhlas. Amin. Juga kita bisa dengan gampangnya ya, maksudnya bahwa menyadari apa yang kita dapatkan ini hanyalah titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Bib, terima kasih banyak nih. Terima kasih. Sudah berbagi kepada kita, udah sharing ilmu banyak sekali, dan mudah-mudahan ilmu yang tadi diberikan oleh Habib ini semua dapat kita amalkan, kita lakukan, dan yang pastinya setelah Idul Fitri ini kita bisa amalkan layaknya kita menganggap hari-hari berikutnya ini adalah bulan Ramadan. Iya, benar. Jadi kita banyak mendapatkan pahala yang berlimpah ganda. Baik. Dan insya Allah ini semua bisa menjadi amal jariah untuk Habib. Amin. Dan untuk kita semuanya. Amin. Nah, ya, dan yang pastinya pemirsa, luar biasa sekali, kita banyak sekali mendapatkan ilmu dan tausiah yang tadi kita dapatkan atau obrolan yang kita dapatkan dari Habib tadi, tentunya bisa mengisyaratkan hanya kepada Allah lah kita meminta, dan hanya kepada Allah lah kita bersujud. Betul banget Kak Irgi, seperti nada yang akan dilantunkan oleh Sajat Ali Kribo dan juga Habibi, padamu ku bersujud.
Allah. Esok ataukah nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakan-Mu saat Kau limpahkan karunia-Mu. Dalam sunyi aku bersujud. Ataukah nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, Kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakan-Mu saat Kau limpahkan karunia-Mu. Dalam sunyi aku bersujud. Kau tempatku meminta, Kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakan-Mu saat Kau limpahkan karunia-Mu. Dalam sunyi aku